Namaku Raka. Usiaku 23 tahun ketika akhirnya diterima bekerja di salah satu perusahaan kontraktor besar di Jakarta. Sebut saja PTG. Aku bukan orang dalam. Aku masuk lewat jalur magang setahun sebelumnya. Setelah lulus, aku sempat menganggur hampir 3 bulan dan akhirnya HR menghubungiku. Kesempatannya satu, masa percobaan 3 bulan tanpa janji pengangkatan, tanpa toleransi kesalahan. Aku menerimanya tanpa banyak tanya. Gedung kantor itu mewah, interiornya modern, lobi luas, karyawan berpakaian rapi. Hari-hariku berjalan seperti pegawai baru pada umumnya. Datang pagi, balas email, mengerjakan laporan, dan pulang tepat waktu. Lingkaranku juga kecil, beberapa pegawai baru, beberapa senior, Agus, Pak Indra, mereka manajer proyek, dan 1-2 pegawai yang terhitung cukup ramah. Setiap kali aku lembur, juga selalu ada satu orang yang menyapaku lebih dulu di lobi. Pak Budi, satpam malam. Masih kuat nak? Seringkali tanyanya. Aman pak, jawaban sama dariku. Ia selalu tersenyum dengan cara yang sama. Tenang, seolah sudah melihat banyak hal dalam hidup ini. Pada suatu malam aku lembur, sekitar jam 8 lewat. Aku berdiri di pantry sambil menuang kopi dan kantor sudah sepi. AC terasa lebih dingin dari biasanya. Tiba-tiba terdengar bunyi lift di mana pintu terbuka. Aku menoleh. Seorang perempuan keluar dari lift. Tinggi, cantik, kulitnya terlihat putih, blazernya rapi, sepatu pantofel, rambut terikat rendah. Aku langsung merasa aku pernah melihat wajah itu. Butuh beberapa detik sampai aku ingat. Wajahnya muncul di foto-foto dokumentasi proyek lama yang sering terselip di laporan tahunan yang kubaca. Perempuan itu berjalan tenang ke area para manajer, lalu duduk di kursi Pak Agus dan mulai membuka map dokumen. Aku menduga berarti ia anak buahnya Pak Agus, aslinya beliau. Aku menyapa pelan. Ia menoleh, tersenyum tipis. Aku menebak, Mbak, Maya ya? Ia mengangguk kecil. Aku mengulurkan tangan. Ia melihat tanganku sejenak, lalu hanya tersenyum tanpa menyambut. Tentu momen yang canggung. Mungkin bukan tipe yang suka kontak fisik kali ya, pikirku. Sejak malam itu, Maya mulai sering muncul. Tidak setiap hari, mungkin 2 atau 3 kali seminggu. Tapi setiap Kamis malam, ia selalu ada. Ia tidak pernah menyapaku lebih dulu, tidak pernah bicara sedikit pun. Kadang, ia berdiri cukup lama di lorong. Kadang duduk di kursi kosong beberapa meja dariku. Aku mulai terbiasa menebak-nebak sendiri. Saat ia duduk lebih dekat, sepertinya pekerjaanku belum rapi. Atau saat ia berdiri dekat jendela, sepertinya aku pulang terlalu cepat. Ia tidak pernah membantah, tidak pernah juga membenarkan. Beberapa minggu berlalu, dan aku mulai sering makan siang dan site visit bersama Dina. Dina itu rekan kerja perempuan dari tim lain. Semua terasa normal, profesional.
Tapi malam-malam setelah itu selalu ada pola yang konsisten. Maya datang dan hampir selalu duduk di kursi Dina. Aneh. Dia diam, tidak menyentuh apa-apa, hanya duduk. Awalnya kupikir kebetulan, tapi ini terlalu sering. Aku mulai jengkel. Suatu malam aku berdiri cukup dekat dengannya. Ku bilang, aku cuma kerja bareng dia, kataku pelan. Dan kita cuma kebetulan rekan kerja malam kan, gak lebih. Maya menatapku, matanya tajam, tidak marah, tidak tersenyum. Ia berdiri dan pergi. Lalu suatu hari aku dan Dina ditugaskan keluar kota. 2 hari 1 malam, urusan proyek tentunya. Kami bekerja dari pagi sampai malam, tidak ada yang aneh-aneh. Tapi seusainya tugas itu, di pagi harinya sungguh menjadi pagi terburuk dalam hidupku. Tiba-tiba Dina berteriak. Dokumen penting di mejanya sobek semua, tepat di bagian tanda tangan lagi. Orang-orang mengerubungi, suasana panas. Lalu aku panik, dan untuk pertama kalinya aku menyebut nama itu keras-keras. Asisten pribadi yang suka lembur itu, Maya. Tamparan mendarat di pipiku. Dina menangis keras. Pak Agus dan Pak Indra buru-buru mendekat. Pak Indra berbisik padanya. Sudah Dina, jangan gaduh. Sudah. Nada suaranya seperti menekan. Di saat bersamaan Pak Agus menarik tanganku kasar. Keluar, kau. Wajahnya bukan marah. Wajahnya cemas, seperti ada yang disembunyikan. Aku diusir dari ruangan tanpa penjelasan. Aku gak ngerti kenapa 2 manajer yang kusegani malah bersikap aneh seperti itu. Untuk menenangkan diri, aku pergi ke warung kopi dekat kantor. Entah gimana, seakan otakku sedang merangkai sesuatu. Terlintas ingatan kejadian yang menimpa 2 manajer ini 2 hari sebelumnya. Mereka berdua terjebak di lift kantor selama 4 jam dengan AC mati dan tanpa sinyal handphone. Ketika akhirnya pintu dibuka, keduanya lemas, dehidrasi, dan nyaris pingsan. Lalu aku juga teringat, malam sebelum kejadian, Maya berdiri lama di depan lift, diam, tidak masuk, tidak pergi, dan itu tidak biasa. Sungguh pagi itu benar-benar pikiranku kacau balau. Sekitar jam 7 malam, aku kembali ke kantor hanya untuk mengambil barang-barangku. Kuputuskan untuk resign esok harinya. Suasana gedung sudah kosong. Di meja, Maya sudah duduk. Aku marah. Aku tahu dalam hati, dialah yang merobek dokumen itu. Aku mau tuntut pengakuannya. Tapi sebelum aku bicara, Maya tersenyum hangat. Bukan senyum sinis, bukan juga senyum posesif. Ia memperlihatkan sebuah foto dan meletakkannya di meja. Terlihat seorang bayi di pangkuan Maya. Aku terdiam dan mulai sedikit memahami situasinya. Saat aku mengangkat kepala, Maya sudah tidak ada. Spontan, aku terduduk lemas.
Di benakku saat itu potongan-potongan kejadian menyatu dengan sendirinya. Sikap kasar Pak Indra, bisikan kepanikan Pak Agus, nama yang kusebut pagi tadi, dan foto yang masih kupegang. Segera ku kemasi barang dengan tangan gemetar, karena tersadar apa yang sungguh sedang terjadi dan siapa Maya. Lift terasa lebih lama dari biasanya. Keluar lift, ada Pak Budi dan aku kaget setengah mati. Nak Raka, kaget amat sampai jatuh, nak. Aku duduk lemas. Ia memberiku air. Awalnya aku diam, tapi akhirnya aku bercerita. Pak Budi mendengarkan tanpa menyela. Aku selesai. Ia menunduk lama lalu berkata pelan, "Terima kasih, nak. Anak bapak sepertinya sudah tenang." Dia juga menatap foto di tanganku. "Itu cucu bapak, nak," ucapnya. Seketika gelas di tanganku terlepas, pecah di lantai begitu ku mendengarnya. Aku tidak pernah kembali ke kantor itu lagi. Dan sampai sekarang aku tidak tahu siapa sebenarnya yang paling bersalah dan apa yang menimpa Maya dulu. Tapi aku tahu satu hal. Selama ini Maya tidak pernah ingin mencelakai siapapun. Ia hanya ingin diakui masih ada oleh mereka.